Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita beranjak dari Teluk Bayur menuju ke Bandar Lampung. Ya, sesaat lagi nanti pemandangan dermaga Teluk Bayur dari bukit. Ya, itu sekilas ya Teluk Bayur. Tadi lupa kita rekam ya. Tadi dari bukit lebih bagus ya, ini pantai ya, itu Teluk Bayur. Selamat datang di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi, akun Facebook Penghulu Merapak Alam ya, Instagram Gusti_Royani79, HP biasa plus WA 0821904577. Ya, pada hari ini tanggal 25 bertolak dari Provinsi Sumbar menuju ke Provinsi Bengkulu setelah melewati Kabupaten Pesisir Selatan nantinya ya. Kita mampir nanti di pesisir selatan, itu nama daerahnya Indropuro ya, Indropuro nama daerahnya. Baik, ke bukit. Sebentar lagi kita naik bukit ya. Ada truk di depan. Di jalan ini sangat rawan jika kita nyalip tanpa perhitungan. Ya, selamat menikmati suasana pantai, itu Teluk Bayur ya. Ya, terima kasih saudara-saudari menyimak selengkapnya. Semoga saudara-saudari seakan-akan hadir dalam perjalanan ini ya. Ya, semoga bisa juga untuk pengobat rindu pulang ke Sumbar. Ya, maklum masalah ekonomi, masalah prokes di jalanan menghalangi kita untuk pulang kampung. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada sisa memori. Sangat bagus. Ini karang di atas ya, bukit ya. Ini karang, ini tikungan. Sangat bagus pemandangannya. Tetapi sangat rawan kecelakaannya, tak sebagus pemandangan. Paling sering ada monyet. Tuh, sangat indah pantai ini yang menuju ke Paitan, menuju ke pesisir selatan ya. Maaf jika kameranya kurang bagus. Bagus sekali. Insya Allah subuh nanti semuanya baik-baik saja, semuanya tidak ada masalah, kendala kendaraan, keamanan, cuaca juga ya. Mohon doa restu saudara-saudari semua. Sangat bagus, pantainya sangat bagus, sangat indah sekali ya. Semoga saudara-saudari kunjungi konten sebelumnya ya. Itu ada perjalanan dari tanggal 31 Oktober sampai saat ini 31 Oktober 2021 tentunya. Sampai saat ini hamba masih di Sumbar ya, dari 31 Oktober 2021 sampai tanggal 25 Januari hamba masih di Sumbar, menikmati Sumbar dalam suka duka. Oke, kita nyalip.
lanjutkan. Terlalu pelan ini mobil depannya. Baik, kita lanjutkan. Oh, tikungan bahaya, harus sabar dulu. Oke, hati-hati ya saudara-saudari yang belum biasa dengan arena di Sumbar ini ya. Sangat rawan sebenarnya ya, sangat rawan. Dan moga kita maklumi cara saudara-saudari kita dalam berkendara, masing-masing provinsi itu berbeda karakter ya. Itu sangat indah. Kita nikmati lagi pemandangan. Dan sangat dituntut kalau untuk Sumbar ini memaklumi cara berkendara masyarakatnya ya. Karena di daerah ini, di Sumbar ini biasa jalan sepi. Biasa jalan sepi, jadi tingkat kehati-hatian warga itu lebih kurang. Oke. Ya, banyak tikungan tajam di sini nih. Tapi pemandangannya bagus. Jangan terlalu terlena pemandangan karena jika cara berkendara kurang hati-hati, baik, sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun kendaraan lain. Dan di sini juga monyet sering melintas jalan tuh, monyet ya, tuh. Oke. Corolla Twin Cam Owner Club BE 1283 menjelajah di Ranah Minang selama 3 bulan. Salam CTOC. Oke, asik sekali bersepeda di Sumbar ini ya. Udaranya cerah, jalannya sepi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Silahkan di-share apapun konten di channel ini sekira bermanfaat untuk kemaslahatan. Karena channel ini berusaha untuk menjadi channel edukasi. Channel membidangi 4 bidang. Bidang sejarah, bidang maknawi, bidang hukum, adat, pemerintah, dan bidang manajemen. Manajemen yang diambil hikmahnya dari sejarah, maknawi, dan hukum. Manajemen arti kata adalah sistem. Jadi hamba pulang ke Sumbar ini adalah menawarkan sistem. Oke. Hamba ke Sumbar ini menawarkan sistem, menawarkan program kaderisasi ahli generasi dan penyadaran bagi keturunan Ranah Minang khususnya yang menjabat gelar Penghulu Datuk Pendito Malin Monti Dubalang umumnya. Oke, tikungan manis. Kita lanjutkan. Masih ada pemandangan Teluk Bayur. Ya. Nah, ini kalau kita belum terbiasa ke Sumbar, kita bisa tergoda oleh tikungan-tikungan ini. Tikungan-tikungan tajam berbahaya digoda oleh pemandangan dermaga Teluk Bayur. Tuh ya. Tuh tikungannya. Oke, kita lanjutkan. Sip. Tuh bahayanya tuh. Nah. Tuh.
Kita maklumi saudara-saudari yang membawa kendaraan travel, saudara kita yang membawa travel, mengharapkan pengertian saudara-saudari yang di kendaraan pribadi untuk memberi jalan. Kadang-kadang saudara kita yang membawa mobil travel atau yang kalau travel itu dominan ngebut, dan tolong dimaklumi saudara kita yang membawa mobil batubara dan lain-lain mobilitas. Kalau mobilitas justru pelan mungkin membuat saudara-saudari kurang sabar. Ya, begitulah suasananya. Semoga kita sama-sama semakin dewasa. Semoga kita sama-sama saling dewasa di dalam berkendara. Ini Vesel traffic service Gardu kali ini. Oke, masih bagus pemandangannya. Pandangannya masih bagus, tikungannya masih tikungan tajam. Jalannya mulus. Semoga kita semua ada rezeki untuk pulang ke Sumbar pada hari raya Idul Fitri bulan Mei. Ya. Semoga diberi umur panjang, kelapangan rezeki, sehat lahir dan batin, ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon doa restu saudara-saudari semua. Oke, kita lanjutkan. Bagus pemandangannya, sangat indah. Sumbar, welcome to Sumbar. Tetapi hari ini hamba mengucapkan goodbye Sumbar, ya. Baik, lumayan macet. Pemandangannya sangat bagus tuh. Wow, pemandangannya sangat bagus. Menikmati saudara-saudari semua. Perjalanan hamba ke Sumbar kurang lebih 3 bulan ini atas nama observasi atau eksperimen atau pembuktian mengenai apa-apa yang dikira-kira, apa yang diduga-duga dari rantau, dan hamba telah mendatangi tokoh masyarakat adat budaya Minang maupun tokoh agama Minang 19 kota, 19 kabupaten. Niat independen, alhamdulillah dibantu oleh saudara-saudari sepanjang jalan di dalam bidang biaya operasional. Jadi selalu kita hati-hati. Ini jalan raya ini selalu jalan raya ini sangat rawan, ya. Jadi sangat dituntut kesabaran. Ya, ini ramenya cuman sebentar. Nanti kalau udah mau dari pesisir selatan menuju ke ini ke Indrapura cenderung jalannya sepi. Nah, setelah jalan sepi dipersilahkan saudara-saudari berlaku mungkin seperti berlaku di jalan tol. Tuh rawan kan? Tidak bisa, susah kita nyalip. Oke, pemandangannya sangat bagus. Teluk ini teluknya apa ya, daerah apa ya? Di teluk daerah pantai.
Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, itu tulisannya ya. Oh, kita nanti istirahat, udah keburu maghrib. Oh, sangat banyak di sini ya. Kita makan. Ini pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus. Itu ya puranya ya. Baik, kita salib saja. Oke, kita lanjut. Ya, namanya daerah Teluk. Tapi alangkah bagusnya air di pegunungan bagi saudara-saudari yang tinggal di perkotaan. Air di pegunungan itu dibiarkan bebas masuk ke dalam kota. Jadi di dalam kota air gunung itu non-stop. Jadi kita tidak perlu membeli air galon. Ya, semoga di berbagai kota yang di bawah perbukitan ada tim, ada beliau-beliau yang memang bergerak secara ikhlas, ya, atau dikelola oleh Karang Taruna atau kerjasama dari berbagai Karapatan Adat Nagari Karang Taruna untuk menggagas, untuk melanjutkan usulan ini. Usulan air-air perbukitan dibiarkan bebas masuk ke dalam kota, cukup mendanai selang, begitu ya. Maka kita tidak akan lagi membayar air galon dengan biaya yang mahal operasional hari-hari. Terima kasih saudara-saudari menyimak selengkapnya. Satu usulan lagi yang hamba ingat. Semua Karapatan Adat Nagari mulailah bersatu. Jika mau mengadukan nasib atau Bayuiyo lah sesama atas nama Karapatan Adat Nagari. Jika Bayuiyo di luar dari yang namanya Karapatan Adat Nagari, yang selain dari Karapatan Adat Nagari, hanya akan menjadikan Karapatan Nagari sebagai kendaraan atau sebagai korban, ya, di luar istilah Karapatan Adat Nagari, ya. Tentunya ya, moga nenek mama pahami ini. Di luar di luar unsur Karapatan Adat Nagari, jangan mengadu nasib kepada dia. Itu adalah pihak ketiga yang hanya akan merusak persaudaraan Karapatan Adat Nagari. Jadi tuan-tuan yang ada di lembaga pemerintahan di luar ranah hukum adat murni Bakatobana galanya dulu tagaru di tendamana hukum adia yang merangkap gelar dengan jabatan di Karapatan Adat Nagari, tolong jangan tuan-tuan rusak Karapatan Adat Nagari hanya demi kepentingan pribadi golongan, ya, hanya karena tuan-tuan duduk di ranah tata pemerintahan. Jadi lebih jelasnya, cobalah konsisten di ranah hukum adat, ya. Tolong ingat keturunan mendatang. Jadi jika tuan-tuan tidak konsisten di ranah hukum adat, saudara tuan-tuan akan menjadi penghancur adat Selingkah Nagari, penghancur ranah hukum adat. Sementara kekuatan di negara ini hanya dua ranah hukum adat. Yang pertama, yang kedua ranah hukum tata pemerintahan. Jadi jika tuan-tuan yang merangkap jabatan, ya, ada jabatan di ranah hukum adat, lalu ada juga jabatan di ranah hukum tata pemerintahan. Jika tuan-tuan tidak konsisten, maka efeknya keturunan mendatang. Juga tuan-tuan sendiri di saat sudah tidak menjabat lagi di ranah hukum tata pemerintahan. Ya, moga dapat dipahami. Di saat tuan-tuan tidak menjabat lagi ranah hukum tata pemerintahan dan saat kembali kepada masyarakat, jangan berkecil hati, jangan mengeluh-ngeluh. Karena tuan-tuan di saat memegang jabatan di ranah tata pemerintahan, tuan-tuan menyalahgunakan jabatan di ranah hukum tata pemerintah. Dengan nama lain, tuan-tuan malah yang menghancurkan ranah hukum adat demi kepentingan ranah hukum tata pemerintahan. Saya rasa cukup jelas, ya. Tanpa bersatunya Karapatan Adat Nagari,
Karapatan Adat Nagari selalu akan menjadi kendaraan. Oh, ini Pantai Carolina ya. Selalu akan menjadi kendaraan oleh kepentingan pribadi golongan. Salah satu contohnya yang selalu berkelanjutan tahun ke tahun adalah selalu menjadi kendaraan di saat kampanye, ya, di saat pemilihan legislatif, ya, di saat caleg namanya ya, atau di saat pemilu, ya, berhentilah saudara-saudari atau nenek mama yang di ranah hukum tata pemerintahan menjadi kendaraan politik, ya. Semoga dapat dipahami, ya. Dan sangat lucu tuan-tuan yang membantu ranah hukum tata pemerintahan, membantu oknum untuk berdiri, sementara oknum tersebut setelah dia duduk di ranah hukum tata pemerintahan malah menzolimi tuan-tuan sekalian, dan itu berkelanjutan. Ya, moga dapat tuan-tuan ini mama pahami, harusnya kantor Karapatan Adat Nagari harus berdiri sendiri, jangan nempel, jangan menjadi pengemis bagi wali nagari, ya. Karapatan Adat Nagari harus independen murni, ya, karena ranah hukum tata pemerintahan itu pasti dia berposisi netral. Sementara yang di ranah hukum adat menganut azas bakatobana tagak dinambana bajalan lurui mau kumadia, yang bana yo dibanahan, yang salah disalahan, ada benar salah. Tetapi ranah hukum tata pemerintahan dibuktikan saat ini selalu mengambil keuntungan, ya, asalkan ada duit, yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Itu realita yang terjadi, ya, itu realita yang terjadi selama ini, ya. Di bidang tertentu jika ada kesulitan, monyet. Nah, begitulah. Kalau berkendaraan kadang-kadang terpancing emosi yang terlalu, ya. Barusan dia itu sesaat udah mau berhenti baru dia ngasih sen. Nah, begitulah ya. Kadang-kadang maafkan bahasa Amba, begitulah keadaan di jalan. Mungkin saudara-saudari ya, kalau yang namanya tupai basipai gamang, namanya manusia bersifat khilaf, ya. Alam tak kembang menjadi guru, dan jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, hamba mohon maaf lahir dan batin. Untuk channel ini ditunggu kritik dan saran, ya. Kita melewati Pantai Carolina barusan, ya. Setelah melewati pantai pelabuhan Bungus, ya, Teluk Bungus. Oke. Ini Polsek Teluk Kabung. Polsek Teluk Kabung namanya, ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita tuh lihat masjid yang apa, tempat berhenti yang ini ada jembatan, ya. Ya, muara sangat bagus. Untuk lebaran nanti dari arah Jawa, ya, cobalah alternatif jalan lewat pesisir barat, ya, dari Bandar Lampung lewat pesisir barat. Cobalah, ya. Perjalanannya sangat indah, selalu di pesisir barat, pesisir pantai. Tempat mampir sangat banyak, ya. Ada jalan yang agak jelek, tapi itu tidak banyak, hanya pendek-pendek jalur yang kurang bagus itu, ya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, jadi kalau moga sama-sama maklum, kalau lewat jalan tol segitu bensin biasanya segitu pula lah bayar tolnya. Ya, kalau lewat jalan darat memang justru lebih lama, tetapi begini, ini kalau ala di Minang ini yang bikin kesal bawa kendaraannya. Ya, rata-rata asal belok, terus ngebut tidak tentu arah. Ya, jarang memakai lampu sen, makanya kecelakaan di Minang ini sekali kecelakaan langsung fatal. Ya, itu yang mengakibatkan kecelakaan tinggi di Minang ini, di Sumbar. Juga anak-anak yang kasihan sebenarnya ya. Dan pergaulan di Minang ini trek-trekan motor sangat berbahaya di Minang ini ya. Ini apa ini? Oh, kantor Pertamina Persero. Objek vital nasional Teluk Kabung. Depo kali ini ya. Itu bukit sangat bagus. Itu lahan tidur. Gak ada muda-mudi yang kreatif, yang ada segerombolan orang itu bisa diolah. Cukup dengan mengurus izin ke Wali Nagari, Kerapatan Nagari, Nek Mama, lahan tidur tersebut bisa diolah. Ya, marilah siap-siap keturunan Minang kembali ke ranah Minang. Kita hidupkan lagi Minang, kita sadarkan Minang, kita bangkitkan Minang, dan kita Tuh, beginilah. Nah, beginilah kendaraan di Minang ini. Bisa dibilang asal, ya. Terminal Teluk Kabung. Sepertinya kita sudah mau menuju bukit. Ya, entah masih ada pantai, entah tidak. Sepertinya kita udah mulai masuk hutan, kita hidupkan lampu kota. Ya. Oke, terima kasih menyimak selengkapnya saudara-saudari semua. Mohon doa restu. Hamba pulang ke Bandar Lampung tanggal 25 Januari. Ya, kepulangan setelah 3 bulan kurang lebih di Sumbar dari tanggal 31 Oktober 2021. Oke. Sudah mulai gelap. Baik, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi pada channel yang sama. Silahkan dimasuki konten yang lain. Silahkan hubungi WA. Kita lanjutkan di WA ya. Ada konten-konten yang mau kita bahas. Kita lanjutkan di WA. Kalau berminat bicara program, kita bahas program via WA. Karena isi konten adalah himbauan untuk mendukung program kaderisasi alih generasi dan penyadaran bagi yang menjabat gelar Panghulu Datuk Pendito